warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak sekalian yang kami hormati dan cintai, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai proses pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulainya, akan doa. Mari kita berdoa. Siap berdoa, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirna natal-ghari wa natal banati bi qulubina ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita semua mendapatkan ridho yang Allah. Amin. Selanjutnya saya akan periksa kesiapan belajar kita dulu ya. Silakan semuanya berdiri semua. Kemudian bawah atau pilih kanan ya, bawah. Kemudian kalau ada sampah mohon dibuang di tempat sampah ya, buang di tempat sampah. Buang sampahnya. Ya, ada sampah, buang. Dan proses supaya kita enak kelihatannya ya, nyaman, terang. Silakan masuk. Kita masuk. Berdiri semua, masih berdiri. Selanjutnya yang belum masukkan baju, silakan masukkan bajunya. Tidak, masukkan bajunya. Kata tadi. Ya. Segera. Berdiri di bangkunya. Duduk. Berdiri. Yuda sama Nurdi, segera. Kemudian yang lain silakan rapikan bangkunya biar lurus. Duduk baris. Baik, kita siap belajar. Selanjutnya saya pesan dulu ya. Ais Martin. Ya. Vicky Sarsabila. Hadir ya. M. Yuda Indrayana. Berarti ada 3 siswa yang hadir ya. Kita doakan mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang semuanya hadir di proses pembelajaran kita ya. Selanjutnya nanti kalau saya bilang SMK, siswa jawab apa? Bisa. Luar biasa. Kalau nanti saya bilang SMK dan Habibie,
pasu laku. Paham? Kita mulai. SMK Bisa hebat luar biasa. SMK Darul Habibie. Pasu laku. Lagi sekali SMK Bisa hebat luar biasa. SMK Darul Habibie. Pasu laku. Semangat hari ini belajar. Ya. Sebagai tabarukan pada Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita akan mulai dengan membaca Al-Qur'an secara bersama-sama. Oke, sekarang kita mulai baca Al-Qur'an. Auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Kemudian selanjutnya saya akan bagi kelompok karena nanti di proses pembelajaran kita pada hari ini dan pada pertemuan yang sudah datang saya sudah suruh kalian untuk membaca materi tentang Asmaul Husna. Punya paket semua kan? Sudah dibaca Asmaul Husna? Sudah dibaca? Nanti Pak Guru akan menampilkan gambar itu nanti berkaitan dengan Asmaul Husna. Kemudian analisa gambar itu dan kira-kira apa implementasinya di dalam kehidupan kita. Ya? Sekarang saya buatkan kelompok dulu karena kita ini jumlahnya yang hadir ada 12. Oke, kita buat menjadi 3 kelompok, 4-4 ya. 4-4. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 nanti. Oke? Nah, nanti masing-masing kelompok menganalisa gambar yang saya akan berikan, ada tugasnya masing-masing. Kemudian nanti yang kelompok 2 dan 3 begitu juga. Nah, setelah dianalisa, masing-masing kelompok juga nanti akan maju ke depan untuk presentasi. Ya, presentasi tugas yang Pak Guru kasih di masing-masing kelompok. Paham? Paham ini? Paham? Oke. Nah, sebelum kita lakukan untuk menganalisa gambar-gambar yang akan saya berikan pada peserta didik, saya akan tayangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Lihat di situ di slide bahwa pertama menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil dan Al-Akhir dengan baik. Artinya bahwa begini, kalau kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna, yang diharapkan adalah siswa bisa menjelaskan makna Asmaul Husna yang 7 ya, bukan yang 99, tapi yang 7 sesuai dengan pelajaran kita pada hari ini. Kemudian yang kedua, nanti peserta didik menyebutkan manfaat dari mengimani Asmaul Husna yang 7, Al-Karim, kemudian Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil dan Al-Akhir, dan implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pembelajaran kita yang kedua. Kan tadi kita sudah pahami tentang Asmaul Husna, kemudian setelah kita pelajari itu yang diharapkan adalah menyebutkan manfaat-manfaat itu. Kita bisa menyebutkannya, kemudian kita bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita.
Kemudian yang ketiga, untuk belajar kita adalah mendiskusikan hubungan antara makna Asmaul Husna yang unduk dengan perilaku keluhuran budi. Oke. Kemudian pokok pendirian, rasa aman, tawakal, dan perilaku adil dengan tertib, lancar dan penuh semangat. Oke. Kemudian yang keempat, yang kelima ya, mencari contoh tentang hubungan antara makna Asmaul Husna yang unduk itu dengan perilaku adil dengan cara bersungguh-sungguh. Nah, ada 5 inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang Asmaul Husna. Sudah dibagi ya. Duduk sesuai dengan kelompoknya, diatur untuk mejanya. Kemudian nanti ya ada yang kelompok satu sudah itu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 gambar. Itu dianalisa. Gambar ini berkaitan dengan yang di atas itu berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Karim. Kemudian di gambar bawah itu ada 4. Itu berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Mu'min. Dianalisa. Kemudian nanti kira-kira bagaimana implementasinya di dalam kehidupannya. Itu hasil analisanya. Setelah itu nanti saya akan suruh kalian untuk mempresentasikan ke depan. Oke, dan ini untuk kelompok 1 sudah jelas kelompok 1. Oke, kemudian untuk kelompok 2. Dan untuk kelompok 2, ini kelompok 2. Kelompok 2 siapa ketuanya juga ya? Oke, sudah. Ini kelompok 2. Kelompok 3 nanti itu kelompok 1 ketuanya siapa? Turun. Oh, Nelly. Kelompok 2 juga. Oke. Dan kelompok 2 ini tugasnya. Nah, ya sama tugasnya, tetapi gambarnya beda. Kalau kelompok 2 tugasnya adalah menganalisis gambar yang ada, tetapi asal-usulnya beda. Kalau kelompok 2 itu al-wakil sama Asmaul Al-Mahdi. Itu ada gambar 4 itu, gambar 4. Oke. Lihat itu gambar itu, nanti dianalisa ya. Kelompok 2 ada 8 gambar itu. Gambar yang di atas itu berkaitan dengan al-wakil, kemudian gambar yang di bawah itu berkaitan dengan Al-Mahdi. Tugasnya apa? Menganalisa bagaimana implementasi di dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3 sekarang. Kelompok 3 lihat tugasnya. Kelompok 3. Lihat itu. Tugasnya sama dengan kelompok 1 dan 2. Enggak apa-apa. Ya. Nah, tugasnya sama. Nanti analisa. Dan setelah dianalisa presentasi ke depan ya. Oke, saya kasih waktu 15 menit untuk menganalisa itu ya. Ayo mulai. Mulai analisa. Analisa 15 menit. Saya kasih waktu 15 menit. Analisa itu, analisa. Oke, sudah. Kelompok 1 sudah? Belum? Kelompok 2 sudah? Belum. Kelompok 3 belum. Tinggal 3 menit lagi. Tinggal 3 menit lagi. Sudah semua? Sudah semua? Selanjutnya, silakan kelompok, kita mulai presentasinya dari kelompok 1 ya. Ada kelompok 3. Kelompok 1 ada kelompok 3. Oke, kelompok 1 aja. Silakan, Eli maju ke depan.
depan. Sini. Depan sana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar yang pertama, menyebarkan kebaikan dimanapun berada sehingga keberadaan seorang muslim mendatangkan manfaat bagi siapa saja. Gambar yang kedua, bersikap pemaaf dan tak menghadap kepada siapa saja yang sudah berbuat zalim kepadanya. Gambar yang ketiga, senantiasa menunaikan amanah yang diberikan kepadanya. Juga selalu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas analisan dari Asmaul Husna, Al-Karim dan Al-Mu'min. Ada 4 gambar dari Asmaul Husna, Al-Mu'min, Al-Karim. Dan ada 4 gambar juga Asmaul Husna, Al-Mu'min. Gambar yang pertama, menyebarkan kebaikan di mana yang berada sehingga keberadaan seorang muslim mendatangkan manfaat bagi siapa saja. Gambar yang kedua, bersikap pemaaf dan tak menghadap kepada siapa saja yang sudah berbuat zalim kepadanya. Gambar yang keempat, senantiasa menunaikan amanah yang diberikan kepadanya, juga selalu menepati janji yang diucapkan. Gambar yang keempat, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan melaksanakan segala perintah yang dijauhi larangannya. Gambar Asmaul Husna Al-Mu'min ada 4. Yang pertama, memberikan rasa aman kepada siapapun, baik dari lisannya ataupun dari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Gambar yang kedua, tumbuhnya yang sikap optimis tegar menghadapi berbagai cobaan karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi ketenangan dan jaminan kepada setiap mukmin. Gambar yang ketiga, berpartisipasi aktif menjaga keamanan lingkungan sekolah dan masyarakat. Gambar yang keempat, mentaati lampu lalu lintas dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan diri sendiri dan orang lain saat berkendara di jalan umum. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh guru untuk menganalisa Asmaul Husna dari Al-Wakil dan Al-Akhir. Makna Al-Wakil, gambar pertama, senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon penjagaannya di dalam agama, dunia dan akhirat. Gambar kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap terjaga dari kejahatan yang ditimbulkan manusia dan menjaga diri agar berbuat jahat tidak berbuat jahat kepada manusia. Gambar ketiga, memiliki kepedulian terhadap urusan saudara yang seiman dimanapun berada. Gambar keempat, menjaga segala hal yang diamanahkan kepada diri terkait urusan kemanusiaan dengan penuh keikhlasan dan semangat. Makna Al-Akhir, gambar pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan peribadatan seorang hamba. Gambar kedua, meyakini sepenuh hati bahwa yang kekal abadi hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itu seluruh sandaran hidup tempat bergantung, tempat memohon hanyalah kepada Allah yang Maha Hidup. Dan gambar ketiga, menyadari bahwa kematian pasti akan datang sehingga senantiasa termotivasi untuk selalu beramal soleh. Sekian cuma ini yang dapat kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mempresentasikan tugasnya dengan cara baik di depan. Kemudian selanjutnya kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Kelompok 3. Siapa yang maju kelompok 3? Ya. Jalan atau Benda? Benda. Benda. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisa kami tentang Asmaul Husna yang berkaitan dengan Al-Adil dan Al-Ghani. Pertama,
yakni gambar pertama yang berkaitan dengan memberi perilaku yang sama pada semua orang dalam kehidupan sehari-hari. Gambar kedua merupakan hukum yang sama pada siapa saja yang bersalah tidak dilakukan seperti yang dikatakan pepatah, tutuplah ke atas, tajam ke bawah. Gambar ketiga hendaknya menempatkan sesuatu pada tempatnya sehingga tidak menimbulkan masalah. Gambar keempat, jadilah bagian dari solusi bukan bagian dari masalah untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian dalam hidup. Gambar kelima, tidak melakukan keprihakan ketika menjadi seseorang yang dipercaya untuk memutuskan suatu perkara atau sesuatu yang lainnya. Gambar keenam, bersikap sportif dengan berani mengakui kesalahan yang sudah diperbuat. Yang kedua, Asmaul Husna tentang Al-Jadu. Gambar pertama yakni buatkanlah semangat persatuan agar tidak mudah dipecah belah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gambar kedua, temukan sikap ukhuwah Islamiyah di antara sesama umat Islam tanpa melihat ras, etnis, bahkan negara. Gambar ketiga yakni kebanggaan sikap toleran terhadap perbedaan antara sesama umat Islam selama perbedaan tersebut bukan masalah khusus atau pokok. Gambar keempat yakni mengajak umat Islam untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan ulil amri selama perintah ulil amri tersebut tidak melanggar aturan agama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu ya. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama ikuti dari masing-masing kelompok. Kira-kira itu bisa dipahami semuanya? Baik, untuk menguatkan dari penelitian dan itu saya akan memberikan gambaran apakah contoh ini termasuk bagian daripada Asmaul Husna yang mana ya yang dari ini. Nah, kalau ini misalkan si Andi ini adalah orang pejabat. Pejabat ya, Andi pejabat, kemudian dia jalan ke suatu tempat. Di tengah perjalanan dia melihat orang tua itu lagi minta-minta. Tadi apa? Minta. Kemudian si orang pejabat itu memberikan jumlah uang itu jumlahnya tidak sedikit tapi lumayan banyak 2.500.000. Nah, gambaran tentang pengukurannya bapak yang kaya itu kira-kira termasuk bagian daripada implementasi dari Asmaul Husna yang mana? Baik, kemudian yang kedua di suatu pengadilan misalkan ada anak pejabat ini adalah seorang polisi, kemudian bapaknya adalah seorang gubernur. Nah, polisi ini dia sudah mengumpul rakyat biasa, kemudian rakyat biasa yang sudah dikumpul sama polisi itu keberatan, kemudian dia menyampaikan keberatannya itu ke polisi, melaporkan polisi yang terkumpul, kemudian masuklah ke pengadilan. Nah, kemudian di pengadilan bahwa polisi ini termasuk orang yang sudah melanggar hukum, kemudian dimuncullah orang yang memukul orang itu dan dimasukkan ke dalam penjara. Kira-kira itu termasuk Asmaul Husna apa? Oke, paham semua? Baik anak-anak sekalian, kita simpulkan pembahasan kita pada hari ini tentang Asmaul Husna. Sekarang ya, Al-Karim artinya apa? Al-Mu'min artinya apa? Al-Mu'min artinya apa? Al-Mu'min artinya apa? Al-Mu'min artinya apa? Adil artinya? Baik, itu adalah bagian dari kesimpulan yang sudah kita pelajari pada hari ini. Paham semua? Asmaul Husna itu ada berapa? Yang kita pelajari hari ini ada 10. Oke, anak sekalian, sebagai penutup pada hari ini, saya berpesan bahwa tidak hanya kita menghafal
jumlah asmaul husna yang 99, kemudian kita mengetahui artinya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan asmaul husna itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Dimohon di pertemuan yang akan datang silakan baca bukunya. Kita akan beralih kepada bab selanjutnya ya, beriman kepada malaikat Allah. Di rumah pelajari buku paketnya, dibaca dan dipahami tentang beriman pada malaikat. Sekalian, baik, mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan kita sama-sama melafazkan hamdalah